Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Thalia dengan NIM 07011282429165. Saya dari kelas E Indralaya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum dagang. Yang pertama yaitu membahas pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan, baik itu perorangan maupun badan usaha. Yang kedua yaitu sejarah hukum dagang. Sejarah hukum dagang bermula pada abad pertengahan, di mana hukum ini lahir dari praktik para pedagang yang tergabung dalam serikat atau perusahaan dagang. Mereka membuat hukum sendiri yang bersifat adat dan profesional, disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas dagang mereka. Bahkan mereka memiliki pengadilan khusus yang dikenal sebagai jurisdiction konsular untuk menyelesaikan sengketa antar anggota. Konsep ini bertahan hingga awal abad ke-19 ketika muncul proses kodifikasi yang dipengaruhi oleh rasionalisme dan semangat revolusi Prancis. Kodifikasi bertujuan merangkum semua hukum dalam satu sistem yang tertib dan menyeluruh. Hal ini bertolak belakang dengan sifat hukum dagang di abad pertengahan yang lebih fleksibel dan terpisah-pisah. Selain itu, revolusi Prancis menekankan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga hukum dagang tidak lagi dikhususkan bagi pedagang, melainkan berlaku secara umum bagi siapapun yang melakukan aktivitas komersial. Sejak itu, hukum dagang mulai menggunakan pendekatan objektif yang mengatur kegiatan tertentu tanpa memandang siapa pelakunya. Namun, dalam praktiknya, pendekatan objektif ini tidak sepenuhnya berhasil diterapkan, karena masih ada banyak kontrak yang hanya diatur jika melibatkan pedagang. Memasuki abad ke-20, terjadi pergeseran kembali ke pendekatan subjektif, namun dengan konsep yang lebih modern. Istilah pedagang mulai ditinggalkan dan digantikan dengan istilah perusahaan dan pengusaha sebagai subjek hukum pedagang. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum dagang. Sumber utama adalah CCO atau Kitab Undang-Undang Komersial yang disusun pada tahun 1885. Namun, karena hukum ini sudah sangat tua dan tidak diperbarui secara signifikan, banyak aspek kegiatan dagang modern seperti jenis kontrak baru atau lembaga dagang tidak tercakup di dalamnya. Maka dari itu, kini peraturan khusus dan undang-undang lain digunakan untuk mengatur praktik dagang yang lebih kompleks dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain CCO, ada juga aturan lain yang mendasari hukum dagang. Yang pertama yaitu Konstitusi Spanyol, yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan menetapkan bahwa hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang komersial. Lalu, ada hukum Uni Eropa yang memengaruhi langsung hukum dagang nasional melalui berbagai produk hukum seperti peraturan, direktif, dan keputusan yang mengikat negara anggota. Ada juga kebiasaan atau bea cukai yang berasal dari praktik para pedagang. Kebiasaan ini berlaku jika dilakukan secara terus-menerus dan dianggap mengikat oleh komunitas bisnis. Namun, karena tidak tertulis, penerapannya seringkali menimbulkan ketidakpastian dan sulit dibuktikan secara hukum. Yang terakhir, jika tidak ada aturan yang relevan dari CCO atau kebiasaan yang bisa digunakan, maka hukum umum dapat diterapkan. Namun perlu diingat, menurut pasal 50 CCO, hukum untuk kontrak komersial, hukum dagang tetap harus diutamakan sebelum hukum umum digunakan. Yang selanjutnya yaitu tujuan hukum dagang. Tujuan pertama dari hukum dagang adalah memberikan kepastian hukum. Dalam dunia perdagangan, para pelaku usaha membutuhkan aturan yang jelas agar setiap transaksi berjalan dengan lancar dan aman. Dengan adanya hukum dagang, setiap kegiatan usaha memiliki dasar hukum yang pasti, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap risiko hukum yang tidak jelas. Hukum dagang juga bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan usaha. Artinya, saat terjadi kesepakatan atau perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, atau kerjasama bisnis, hukum dagang harus hadir untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Jika terjadi perselisihan, hukum dagang menjadi acuan dalam penyelesaian masalah. Tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam dunia usaha. Ketika ada aturan yang mengatur cara berdagang, maka setiap pelaku usaha akan mengikuti sistem yang sama. Hal ini menciptakan ketertiban dalam praktik dagang dan juga keadilan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau disalahgunakan. Hukum dagang juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kepastian dan pelindungan hukum, maka akan tercipta iklim usaha yang sehat dan kondusif.
Hal ini mendorong investasi dan meningkatkan produktivitas perdagangan, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian. Tujuan terakhir adalah untuk mengatur bentuk dan legalitas badan usaha seperti firma, CV, perseroan terbatas atau VT, maupun koperasi. Hukum dagang menetapkan prosedur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha tersebut. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap usaha memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.